beureum. Nah tadi aja beureum. Nyala. Ini paling dia. Anu tadi lewat jembatan teh. Wilujeng. Bulurang dawang. Alhamdulillah sawalerna. Siap Pak. Pak Dr. Cahya sareng tim anjeunna Ketua Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Abdi teh peryogi kajian ti ISBI, ti Bapak sareng rekan-rekan terkait warisan budaya lainnya yang ada di Jembarwangi. Lagi kan Jembarwangi bukan hanya tinggalan kepembakalan tadi sama Gunung Abdi. Sebenarnya warisan budaya kayak Senina ya. Anu masih lestari mah Pagsri segala. Mas makasih rutin. Dibuka pintu. Iya Pak, alhamdulillah ya pada saat eskavasi kurang-kurang saya dibantos direkonstruksi ku Museum Geologi Kementerian ESDM Pak. Malih dibantos oge replikanya disimpan di kantor Bupati lantai 2 Pak di IPP. Saya artis Sumedang Pak pada saat eskavasi. Apa sampai ruangan? Apa sudah disalak dari tadi? Oh iya, ruangan anak. Nama ieu kalau sakit kawit nama. Oh kawit nate. Jadi sadaya serpihan teh digundukeun di dieu Pak. Ini tempat penyimpanan Sebelum sementara ada Pak. set museum semuanya disimpan di sini. Nggak boleh masuk ini. Boleh. Boleh. Mangga. Tapi kalau mau lebih asik yang sebelah sini Pak. Nah ini temuan-temuan baru yang belum. Ini temuannya fosil atau berupa Ada fosil, ada semacam batu. Temuan jenis-jenis batu. Jenis batu ada, Lengkap, batu fosil binatang ada, fosil kayu ada, bahkan batu bara pun ada. Ini batu bara, Seperti ini, ya. batu bara berapa? Di belakang sini, Ada di di sana belakang sudah kantor dipajang, desa. Pak. Ada dipajang. Ada sudah dipajang di depan semua. Termudanya tahun sekarang. Ya? Termudanya tahun Lapisan ini. Oh enggak sampai juta tahun, Pak. Tahunnya. Jadi Jadi kita tahu itu yang iya sama. Jadi Ini terbentuk. jenis batu tertua pisan ini. Tertua dari bawah sampai yang muda. Agam jadi hewannya itu banyak. Ini hidup Bukan 1 sampai hanya 2 juta tahun yang lalu, gajah. Pak. Gading gajah diperkirakan tingginya 4 meter katanya. Buaya pun ada 2 jenis Pak, sesuai gambar. Dia pemakan ikan, yang ini pemakan daging. Oh aligator sareng atau Nah ini malah 3. buaya muara. Ada itunya, buaya muaranya. Ini asli Pak, Ini teh ditemukan di desa Jembarwangi, Di tanah warga, Pak. di tanah warga. warga. Tanpa sengaja. Yang ini Iya, tanpa 2019, ini 2019, itu 2022. Awalnya karena di sini sering dijadikan area penelitian, Pak. Awalnya sih warga sini tidak tahu mana fosil, mana batu. Karena setelah ada penelitian ternyata hasil penelitian ini adalah fosil, baru dari situ warga hati-hati kalau melihat benda di kebun. Pasti ada lapor. Semakin paham. Ya, minimal beliau memberitahukan dan Satgas melihat komunikasi dengan Bapak dengan peneliti. Abi aja deh sama dari Abi. Oke, beritanya sudah. Jadi site museum ini Pak, upami Bapak ke museum biologi itu yang dikoleksi itu replika. Yang asli itu disimpan di dalam. Nah ini mah berdekatan dengan pengunjung Pak, langsung yang Tapi asli. tidak boleh dipegang harusnya. Ya, Harusnya. kita nanti Iya, ada jangan dilarang tahu. untuk perbaikan lagi. Nah, Ya, dilarang menyentuh karena Ya, bikin pagar. maksudnya anak potensi yang ada seperti ini ke depan harus kami apakan. Jadi kami kan Ini perlu sih di lebar. kajian dari Bapak. Ini dia, Pak. kalau saya sih lebih berpikir gini, ini kan untuk edukasi. Iya, Walaupun juga lebih bagus kalau kita kerjasamanya itu dengan Disdik ya. Ya, Disdik betul, Pak. setempat dan Iya. dan pengenalan seperti ini harusnya ada sosialisasi yang terus menerus Ya, dengan betul. minimal dari SD harusnya. Kemarin alhamdulillah Pak dari Kemendikbud hadir melalui Balai Pelestari Kebudayaan. Terus UPT Dinas Pendidikan Cabang 9 ya yang wilayah Sumedang itu dari di bawah provinsi. Kadis Pendidikan juga dan alhamdulillah sekarang udah mulai mendaftar para peserta didik ingin berkunjung ke sini gitu Pak. Memang Dari Dharma Raja yang sudah ada Nah, konfirmasi. SMA 2, SMA 2, SMA 1. oh iya, saya pernah berkunjung di satu tempat. Nah, Jadi tidak boleh terlalu banyak. Iya. Jadi Di misalnya Jalan segini Belakang. ini jadwalnya per 5 Pak. Betul. oh iya.
5 orang, beres baru masuk 5. Giliran ya. Diperhatikan pengamanan. Iya, Pak. Pengamanan. Jadi kalau Sumedang Pusir Budaya Sunda, Dok, menurut saya ini terlalu kecil. Betul. Justru kalau kita Sumber peradaban. iya, bisa dimungkinkan menjadi salah satu pusir peradaban kehidupan di Nusantara. Tapi kayaknya belum ketemu kayu apa ya? Belum. Sejenis kapal. Belum Koleksi kayaknya. artefak berupa alat batu ditemukan di lembah. Apa ya? Kalau ini rusak. Soalnya Pak aya oge anu Sesuai dengan dimungkinkan gambarnya, hidup di zaman yang megalitik. ini babi. Batu kasar sesuai dengan dikoleksinya identitasnya sekarang di rusak. Balar anu ini di bawah Brin. Dari ke sana ya? Oh. Ya, ini Ada yang lebih tua dari ini sebenarnya. Nah, sekarang ujungnya. peluangnya dimungkinkan artefak-artefak ini tentunya masih memungkinkan di bumi ini di desa ini. Yang memang ditemukannya di sini, Bu. Pak. Bukan yang Masih lainnya banyak, masih masih banyak. 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 Dan Jadi saat sebarang. ini pun masih banyak yang Sebenarnya Pak, Sudah Bapak bisa lama. lihat sendiri Di ada rumah sebaran Bapak masih ada. fosil yang Sudah harus lama. segera dieskavasi. Nah, jadi Ibu Kades melalui Satgas Kepurbakalan tadi mendapat laporan bahwa ini diduga fosil. Ternyata setelah dilihat bentuknya hampir sama dengan yang sudah kita temukan lengkap. Kami tidak berani menyentuh, Pak. Jadi ditutup pakai daun dijaga jati. tiap hari dilihat, tiap hari dilihat, takutnya ada yang Takutnya ada yang ngambil. ngambil. Soalnya sudah di permukaan. Terus Sementara kaporet gitu. atau Deket gitu. Itu ketemu di saat petani sedang menggarap tanah. Padahal tadinya tidak ada. Nah, Memang seperti itu, ada gejolak naik. itu kan harus ada penanganan khusus ya dari Ada sesar. ahli. Ya, di Tugega ada sesar ya, betul ya? SS. Belahan tanah, model belahan tanah, pergeseran tanah. Ya, memang Masalah tombol kan posisi geser keras. tanahnya kan tidak rata. Labil, Seperti itu. Tanahnya geser Ya, keras. ya. Karena seperti kemungkinan ada sungai bawah tanah. Di Kalau sini enggak, Pak tahun 2000 saya masuk 99. Di tahun 99 pas saya masih ingat di saat sedang sertijab. Di sini ada bencana alam pergeseran tanah. geser Nah. ya, ke bawah kan. Ini pemukiman yang di depan ini yang relokasi dari sana Pak. Dan ada amanat dari geologi dulu, Ibu hati-hati berapa puluh tahun ke depan akan terjadi lagi Ya, seperti itu. ada geser. Jadi si rumah tahu-tahu terbuka, Pindah. amblas, tidak ada buangan tanahnya. Memang Jadi selain. langsung aja ke bawah. Jadi ada rongga di dalamnya. Ya, bener gitu. Tomo Pak. itu memang Tahu ada. coba itu. Tahun 99. Tahun 1999 bulan April. Saya masih ingat. Kalau Bu ada cerita kalau masa purbanya atau masa lalunya apa Bu? Wilayah Dulunya Tomo. menurut peneliti ini yang lokasi saya ini tuh lautan dangkal. Lautan dangkal atau semacam danau? Lautan dangkal. Seperti itu. Karena masih ada perlu. Iya, lautan dangkal katanya. Udah. Itu kan bisa saja tujuan lain cepat dicuri. Ini kita ambil dari rumah warga dan dengan kesadaran sendiri Masya Allah. beliau bawa. Menemukan ini? Ya, ini Pak namanya sudah dicantumkan. Pertama dipinjam diperlihatkan ke Pak Bupati, kita kembalikan lagi karena alasan belum ada tempat untuk menyimpan. Ini si Pak Yaya ini Iya. menemukan. Di kebun beliau. Karena sekarang sudah ada tempat, dia bawa sendiri, diserahkan ke Pak Unggul waktu di sini. Ini Pak saya serahkan, saya titipkan untuk disimpan, katanya begitu. Dan tetap kita Ini lama hargai di dengan rumah, namanya ya. rumah beliau disimpan lama. Yang namanya tetap dihargai ya. Ya. Luar biasa. Ini bagus Pak. Pemerintah desa dan ininya Oh, langsung. langsung ya. Karena yang di beberapa tempat tuh menjadi masyarakat tuh punya Klien museum pribadi ya. kecil-kecil. Klien pribadi. Punya museum di masyarakat ada yang rumah-rumah Di rumah bisnis sendiri. Ya, seperti itu. Ini bagus. Ini pengelolaan kayak gini dari kabupaten. Ini semua dari Museum Geologi. Oh gitu. Sebenarnya penelitian di sini mulai dari tahun 2004. 2004 ITB. Nah, dilanjut 2014 dari Balai Arkeologi, terus 2016, 2019, 2022 Pemda turun. Jadi kami kolaborasi antara pemerintah daerah, para peneliti arkeolog, geologi, paleontologi, Balai Pelestari Manusia Purba untuk mengkaji semua baik tinggalan arkeologis maupun geologis yang ada di Jembarwangi. Ya. Ternyata
dari beberapa hasil kajian disiplin ilmu ini mengerucut menjadi satu kesimpulan yang sama bahwa di Desa Jembarwangi khususnya di Lembah Cisaat itu pernah ada kehidupan 1-2 juta tahun yang lalu. Hebatnya Desa Jembarwangi ini, di samping tinggalan budaya dengan beberapa warisan budaya tak benda yang masih lestari sampai sekarang, di antaranya Mapagsi tadi, ada Sampiong juga dan lain-lain. Di sini juga dari sisi pertaniannya produksi tembakau yang lumayan besar. Yang kedua, di sini sentra mangga gedong gincu untuk perkebunannya. Nah, dari sisi tinggalan geologis, kami pernah kedatangan 50 orang dari Kementerian ESDM turun ke sini, Pak. Saya tanya tujuannya apa? Untuk merefresh kembali. Bapak-bapak ini kan udah PNS semua nih. Untuk apa turun lagi ke lapangan? Untuk merefresh kembali ilmu kami. Karena rata-rata kami terjun ke lapangan itu pada saat di bangku kuliah. Nah, sekarang setelah bekerja, melihat koleksi yang ada dan menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, kami perlu merefresh kembali. Terus kan bapak-bapak ini membawa Indonesia. Nah, kenapa dibawanya ke Sumedang, ke Desa Jembarwangi? Nah, itulah hebatnya Jembarwangi. Nanti saya akan jelaskan bahwa di sini ada Sungai Purba, ya Cisaar tadi yang kita lewati. Itu hasil kajian dari geologi. Terus nanti juga kami sampaikan bahwa di sini itu ada tinggalan laut, bahwa di sini itu dulu lautan dengan beberapa kajian geologi dan temuan-temuan fosil binatang laut, baik itu kerang moluska, megalodon atau hiu purba, ada kudanil segala macam. Dijelaskanlah di situ bahwa dulunya ini lautan. Kami jalan lagi, saya akan menjelaskan bahwa di sini ada batu bara. Memang batu bara bisa kita lihat, bisa kita pegang, Pak, di belakang kantor desa sini. Setelah menjelaskan terkait batu bara, kami dibawa jalan lagi. Silahkan yang 50 orang ini menyebar, apa yang kalian temukan? Nah, ternyata ditemukan beberapa fosil binatang maupun fosil kayu. Nah, jadi dengan berkunjung hanya ke satu desa di Jembarwangi, saya bisa menjelaskan 4 bidang terkait tinggalan geologi. Tinggal harapan saya sebagai Kabid Kebudayaan di Sumedang, selama ini kan potensi tinggalan geologi dan arkeologi ini di Jembarwangi ini baru termanfaatkan oleh ilmu pengetahuan, Pak. Baru termanfaatkan oleh dunia pendidikan. Harapan ke depan tinggalan-tinggalan yang ada di Desa Jembarwangi ini bisa juga bermanfaat untuk sektor-sektor lainnya, baik itu peningkatan ekonomi masyarakat, magnetnya pariwisata, bahkan ini bisa diharapkan, saya yakin akan mengangkat derajat bangsa ini, Pak. Ini kebanggaan bangsa, karena tinggalan-tinggalan seperti ini nggak bisa kita beli, nggak bisa kita buat. Ini warisan dari Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dalam tanda kutip sehingga benar-benar bermanfaat. Nah, terima kasih dari ISBI, Pak Dr. Cahya, Pak Ketua Dekan Fakultas Ilmu Budaya dengan reng-rengan. Sebenarnya kami sangat menunggu para ahli akademisi dari perguruan tinggi termasuk dari ISBI untuk sama-sama mengkaji tinggalan-tinggalan yang ada di Kabupaten Sumedang umumnya gitu. Sehingga minimal kami bisa mendapatkan rekomendasi dari para ahli, dari akademisi, harus bagaimana sih pemerintah daerah ke depan dalam rangka melindungi, mengembangkan, memanfaatkan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, sekali lagi terima kasih, suatu kehormatan hari ini kami kedatangan dari saudara-saudara kami dan para akademisi, orang-orang hebat dari ISBI datang ke Jembarwangi. Sekali lagi ini suatu kehormatan. Mudah-mudahan ke depan ini membawa energi yang sangat positif
kepada kami khususnya di bidang kebudayaan untuk mempermudah langkah kami ke depannya. Ya, jadi Pak Kabid ini kami dari Fakultas Budaya dan Media juga menyampaikan salam silaturahmi budaya. Selama ini kerjasama ISBI Bandung dengan Pemda Sumedang secara khusus antara Fakultas Budaya dan Media dengan Disbud Parpora Kota Sumedang, alhamdulillah sudah terjalin begitu bagus dan ditandai dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang itu semuanya menunjukkan bahwa ISBI punya kepedulian untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk menggali sejumlah potensi seni budaya, dan itu sekarang alhamdulillah prioritas sedang ke Sumedang. Jadi beberapa program Pak Kabid juga sudah memahami dan atas rekomendasi Pak Kabid juga bahwa para mahasiswa maupun dosen melalui program-programnya itu digiring ke Sumedang. Dan setelah kami sekarang mendapat kehormatan untuk bisa melihat langsung tentang fosil yang sangat menggembarkan dunia ini, dan itu di Jembarwangi tempatnya, sekarang alhamdulillah kita sudah membuktikannya, dan ini adalah satu temuan yang sangat luar biasa, satu kekayaan sejarah yang tidak akan ada di daerah lain dan tidak sembarangan tempat yang memiliki bukti sejarah yang real, yang original, didapatkan dari buminya sendiri. Dan itu tadi mendengar dari Ibu Kades sendiri, masyarakatnya kesadaran untuk menertibkan dan mengamankan kekayaan fosil-fosil ini itu begitu tinggi gitu. Ya alhamdulillah Pak Kabid. Insya Allah ke depan kita dari Fakultas Budaya dan Media memiliki program studi antropologi budaya dan film dan televisi. Dua prodi ini sangat memerlukan sekali objek budaya, objek ya kekayaan budaya di Jembarwangi sebagai sebuah laboratorium riset alam. Jadi riset laboratorium alam untuk riset budaya. Jadi ini terima kasih. Ya. Kita perlahan-lahan nanti untuk mengadaptasi bagaimana baiknya mana dulu ataupun akan dibagaimanakan harta karun ini gitu. Ya, supaya yang sudah ada teramankan dengan baik, yang belum ditemukan juga terjaga dengan baik, supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang lain gitu, Bu Kades ya. Betul. Ya, jadi alhamdulillah sangat luar biasa Bu Kades mengamankan dan menyadarkan masyarakatnya tentang kekayaan budaya ini ya yang sangat luar biasa. Selamat untuk Jembarwangi, mantap, ya, keren. Siap. Closing statement saya terakhir. Jadi mohon bantuan juga sekali lagi dari bapak-bapak dari ISBI. Harapan saya ke depan, pertanyaan terhadap sektor kebudayaan ini bukan hanya berapa kali event budaya, tapi dari sektor kebudayaan apa yang sudah disumbangkan ke negara. Karena tujuan dari kebudayaan itu hanya dua. Yang pertama, bagaimana caranya Indonesia Raya tetap berkumandang. Yang kedua, bagaimana caranya Merah Putih tetap berkibar. Bu Kades, saya ada yang terlupa ingin menyampaikan sesuatu untuk Bu Kades untuk mengenai keperbakalan ini, benda-benda fosil beragam ini. Mungkin pertama untuk mengamankan secara legal formal hukum, segera dibuat perdes untuk mengamankan dan menghargai benda-benda budaya yang ditemukan di bumi Jembarwangi. Yang kedua mungkin segera dibuatkan, Ibu membuat semacam profil desa berbasis budaya. Jadi profil desa kan biasanya umum ya, nah ini khusus untuk budaya. Jadi ada keterangan yang menjelaskan bahwa dari sektor budaya nanti dibagi lagi ke artefaknya, dibagi lagi ada budaya, ada seni di dalamnya, itu semua muncul di
profil desa berbasis budaya. Terkait dengan itu tentunya harapan masyarakat di sini lebih sadar bahwa yang namanya fosil itu dilindungi dan tidak untuk dijual belikan. Satu itu Pak. Nah nanti ke depan PR kami pun PR kami pun nanti ya memang satu hal yang belum terfokus untuk dipikirkan tuh itu kadang yang namanya di desa yang dipikirkan tuh hanya infrastrukturnya, hanya kebutuhan yang memang nampak saat ini saja seperti itu Pak. Nanti dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya museum ini tentunya pikiran kami jadi lebih terbuka lagi terbuka lagi bahwa bukan hanya visi profil seperti Bapak Dokter tadi sampaikan tadi, bukan hanya profil desa yang bersifat jumlah penduduk, kemudian jumlah area lahan, mata pencaharian itu ternyata masih ada hal yang harus diangkat di dalam dijadikan unggulan lah. Di benak saya bagaimana nanti teman-teman ini ke depan. Sekarang kan ada dana desa Pak, dulu saya nggak ada dana desa berjalan. Teman-teman sekarang ini naik ke desa setelah ada dana desa, saya tanya, kalau besok lusa dana desa hilang lagi, mau gimana? Mau mundur? Saya bilang mau berhenti karena tidak ada lagi yang namanya bekal untuk di desa. Nah, pikirkan itu.